Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kami sedang berada di SMA Pelita Depok untuk melakukan observasi mata kuliah kurikulum pendidikan. Bersama saya Widya Nunakmi Dasari dan 4 rekan saya yaitu Saya Dela Dinatya Junita. Saya Sabito Lakmal. Saya Vincent Bangkeng. Saya Nokir. ya. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tria, Ibu Enti, terima kasih atas waktunya. Kami dari mahasiswa Unila, Ibu, dari mata kuliah kurikulum pendidikan, ingin observasi tentang kurikulum pendidikan yang ada di sini. Sebelumnya, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Tria dan Ibu Enti. Kami perkenalkan diri, Ibu ya. Saya Rian, Ibu, dan ini teman saya. Perkenalkan gue saya Widya. Saya Akmal, Bu. Saya Aura. Saya Dela. Izin saya tanya-tanya tentang kurikulum di SMA Pelita ya Bu. Yang pertama mungkin Bu Tria selaku kepala sekolah. Yang pertama untuk Bu Tria selaku kepala sekolah SMA Pelita, apa landasan yang digunakan sekolah dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan? Landasan yang digunakan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan sudah pasti itu Permendikbud. Ya, dan Permendikbud ada Sisdiknas, Permendikbud Sisdiknas, ada Permendikbud yang mengatur tentang kurikulum, ada yang mengatur tentang RPP, modul ajar, seperti itu. Itu landasan. Lalu selanjutnya mungkin bagaimana proses penyusunan visi misi dan tujuan sekolah agar selaras dengan kurikulum itu sendiri? Ya, udah pasti kita mengadakan rapat. Ya, rapat kepada Dewan Guru yang melibatkan orang tua siswa, yang melibatkan juga siswa, dan kita sosialisasikan ke berbagai pihak, itu kan bisa melalui tulisan ataupun melalui media sosmed dan sebagainya. Biasanya rapat itu tuh dilakukan Sebelum tahun ajaran baru, karena kan memang aturannya betul itu sebenarnya setiap setahun sekali itu visi misi harus berubah. Cuma kembali lagi pada kebutuhan satuan pendidikan gitu. Ada juga yang 2 tahun sekali. Kalau aturan yang benarnya itu memang setahun sekali harus berubah gitu. Mungkin selanjutnya siapa aja yang terlibat dalam perencanaan dan penyusunan kurikulum di sekolah tersebut? Semua stakeholder, ya, mulai dari Dewan Guru, orang tua siswa, bahkan siswa itu sendiri. Dari siswa itu sendiri itu mekanismenya seperti apa Bu? Sampai dengan guru dari Biasanya sih kita kan setiap akhir semester ada penilaian kinerja guru nih. dari siswa. Ya, dari siswa. Jadi biar kita bisa mengevaluasi seperti apa, dan itu akan kita susun di dalam kurikulumnya. Harus seperti apa? Misalkan tentang kalau sekarang kan ada yang namanya anak-anak itu kan kelas 11 peminatan, dan itu berkaitan dengan asesmen. Itu berkaitan dengan gaya belajar. Mau nggak mau kan kita kan setiap awal tahun ajaran itu guru harus punya yang namanya pengembangan diri, mengasesmen siswa seperti apa. Baik yang kognitif diagnostik ataupun yang non kognitif diagnostik. Bu. Selanjutnya, bagaimana sekolah mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam perencanaan kurikulum? Kita bisa melalui tadi, ya kan, asesmen tadi, cara mengakomodasinya jadi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Karena kan emang siswa zaman sekarang itu kalau boleh saya bilang tuh peribahasanya nggak butuh guru pinter. Yang dia butuhkan adalah guru yang mengerti dia butuh apa gitu loh. Karena nggak semua siswa itu bercondong pada akademik. Ada juga yang non akademik gitu. Kalau misalkan guru mengerti kebutuhan, oh dia nggak bisa digenjot dengan nilai akademik, dan dia mengalihkan mungkin dengan nilai sikap, dia bagus, dialihkan lagi ke organisasi, ada nilainya di situ. Ya, jadi cara mengakomodasikannya seperti itu, kita harus mengerti bagaimana kebutuhan anak itu di dalam pembelajaran. Yang notabene itu nggak selalu urusan akademik. Baik Bu, untuk selanjutnya pertanyaan untuk tim pengembangan kurikulumnya Bu ya. Bagaimana struktur kurikulum disusun di sekolah ini? Kurikulum disusun di sekolah ini berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini, itu kurikulum merdeka, dengan tambahannya pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi ini sudah sinkronisasi dengan Apodik ya Ibu ya gitu. Jadi sekolah kami sudah di ACC gitu. Kalau dulu kan kita ada kurikulum 2013 ya gitu, jadi kayak ada tahapannya gitu, kelas 12-nya kurikulum 2013 gitu ya, adiknya merdeka, di kelas 11, kelas 10-nya juga merdeka. Nah sekarang alhamdulillah semuanya sudah kurikulum merdeka gitu kan. Ada tambahan pendekatan pembelajaran mendalam gitu. Nah untuk strukturnya sendiri secara umum kelas 10, karena sekarang tidak ada lagi penjurusan ya Ibu ya gitu, jadi di permennya itu tidak ada lagi kalimat oh ini IPA, ini IPS gitu, jadi tidak ada dikhususkan seperti itu. Jadi adanya peminatan itu yang Ibu sampaikan tadi gitu. Jadi kami di kelas 10 sudah menyediakan 10 yang kemarin gitu ya, kami sudah menyediakan assessment. Nah peminatan kamu kemana gitu ya, dan di sekolah ini kami menyediakan 3 ya Ibu ya. Jadi
ada percabangan IPA-nya itu yang kita pecah menjadi teknik dan kesehatan. Kemudian untuk IPS-nya kami gabungkan sosial humaniora soskum gitu. Jadi kita buka slot 3 gitu dengan pertimbangan mata pelajaran yang ada di peminatan nanti kelas 11 ini loh gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja muatan lokal yang dimasukin ke dalam kurikulum? Oke, muatan lokal yang dimasukkan ke kurikulum sesuai aturan Pergub, karena kita di Jawa Barat, jadi diminta untuk memasukkan bahasa Sunda itu yang pertama. Yang kedua, ada terintegrasi dengan program terbaru KDM ya Ibu ya. Mungkin sudah pernah dengar di berita tentang Pancawaluya? Belum, oke gitu. Jadi khusus di Jawa Barat ada penguatan karakter, ya namanya program Pancawaluya gitu. Jadi kalau pernah dengar di dulu, kurikulum dulu kita punya P5 gitu ya dari pusat gitu ya, dari kementerian. Nah khusus di Jawa Barat ditambahkan lagi, ada 5 poin Pancawaluya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana integrasi antara capaian pembelajaran dengan mata pelajarannya? Oke, CP ya. CP itu kan sesuai Permen yang berapa gitu ya tentang yang terbaru 2025 ya. Sekarang rilis lagi. Sekarang ada nomor 1 tahun 2026 sudah rilis yang terbarunya. Kita mau bisa update gitu. Saya baru dapat info beberapa hari yang lalu. Itu CP-nya itu dari yang angkatan kelas 11 dari tahun lalu ke yang sekarang itu lebih perampingan. CP lebih perampingan gitu. Artinya tadi yang Ibu sampaikan, kita tidak harus berfokus pada kognitifnya siswa, pengetahuan, tapi bisa dikembangkan. Jadi alurnya sesuai aturan dinasnya dari CP, kami ajak bedah ke guru-guru, ayo Bapak Ibu semua mata pelajaran ke TP-nya apa gitu ya. Nah TP-nya itu nanti dipecah lagi menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran seperti apa, itu per fasenya gitu ya. Kemudian kami mengingatkan bahwa fase F, kita tidak bicara lagi grade ya sekarang gitu ya. Fase F itu ada kelas 11 dan 12. Artinya ada beberapa guru kami yang memang kalau kata anak out of the box, sebenarnya mas sekolah yang lain gitu ya. Harusnya dia diajarkan kelas 12, tapi menurut gurunya nggak bisa Bu, ini berat, saya turunin aja di kelas 11. So silahkan kata Sunda gitu ya. Jadi nggak masalah. Yang penting dalam kurun waktu 2 tahun itu ya itu semuanya selesai gitu kan. Jadi itu urutannya sampai ke mata pelajaran. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah memberikan ruang bagi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam kurikulum? Jawabannya iya. Pertama kokurikuler itu dia ada 3 pilihan kalau di permen yang tentang KSP ya gitu. Ada dengan proyek lintas mapel atau proyek antar mapel, kemudian ada dari habituasi, jadi kebiasaan yang ada di sekolah itu pembangunan karakter, dan ada dengan cara lain. Di sekolah kami yang diterapkan untuk saat ini baru 2 gitu, jadi dalam proses itu karena kan baru juga ya kokurikuler itu diaktifkan lagi dan masuk ke dalam rapor. Ini yang beda. Kalau dulu P5 rapornya terpisah gitu, artinya kita mau mengembangkan karakter pun panduannya jelas Ibu ya gitu. Kalau sekarang yang kokurikuler jadi dilepas ke satuan pendidikan, jadi silahkan mengolah. Nah untuk proyek lintas mapel kita coba berjalan di beberapa mapel. Kemudian untuk yang habituasi karakter itu kami mengadopsi dari Pancawaluya salah satunya. Selain daripada itu yang memang rilis dari kementerian yang 7 gerakan anak Indonesia hebat ya. Nah itu juga sudah diaplikasikan gitu. Untuk yang cara lain on proses ya Ibu gitu. Kami punya warisan aset satu set alat gedung gitu ya, dan itu alhamdulillah 60% sekolah kita yang punya Ibu ya. Jadi Serepok ini tahu swasta yang punya gitu ya, itu hanya pelita, hanya saja untuk program rincian ya masih dalam penggodokan. Kemudian untuk ekstrakurikuler, nah ini ide Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah di ACC Ibu ya, pengawas dinas, kami punya podcast. Aku lanjut untuk Ibu Tria. Kurikulum apa yang dikembangkan di sekolah? Kemarin itu kan ada kebijakan dari gubernur bahwa kita harus ada yang namanya Pancawaluya. Nah, Pancawaluya itu bagaimana kita membentuk karakter anak didik kita ini menjadi 5 karakter, mulai dari cager, bager, pinter, bener, dan singer. Nah itu pengembangannya di situ, dan pengaplikasiannya sebenarnya itu nyambung dengan 8 profil kelulusan, termasuk seperti tadi ada kokurikulernya yang PJBL itu kita bisa ambil dari mapel, misalkan kita pakai yang lintas mapel. Kalau pakai dengan istilahnya non akademik, kita pakai yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pengembangannya ada di sini. Terus selanjutnya, bagaimana sekolah memastikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa? Yang sudah saya jelaskan di awal bahwa setiap guru itu wajib yang namanya melakukan asesmen, baik asesmen diagnostik non kognitif maupun yang kognitif. Fungsinya apa? Supaya guru bisa memetakan apa yang menjadi kebutuhan siswa-siswi dalam pembelajaran serta kesiapan dalam menerima setiap tujuan pembelajaran. Karena diferensiasi itu nanti akan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang dimana itu pencapaian kesiapan belajar mereka akan berbeda-beda, dan di situ akan diberikan yang namanya mungkin ya dari materinya, latihan soalnya itu juga berbeda, tidak mungkin sama. Itu namanya diferensiasi seperti itu. Oke. Bagaimana strategi guru dalam menerapkan kurikulum di kelas? Saya ambil akumulasi aja ya gitu, artinya sampling untuk saya rumpun IPA, kemudian ada rumpun bahasa, ada rumpun sosial gitu ya. Kalau kami di IPA
biasanya itu strateginya adalah mengcombine antara konsep dengan praktek karena sesuai di CP-nya elemen kami itu ada dua, satu pengetahuan, satu pengambilan proses gitu. Ada lagi Bu? Oke, ada lagi. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum di lapangan? Sinergitas gitu kalau saya ya, artinya kami dari tim kurikulum inginnya gitu ya, sampaikan nih gitu ya ke guru-guru gitu ya, kemudian ke siswa juga, tiba-tiba di lapangan kami punya benturan. Nah itu yang mensinkronisasinya agak sulit, sinergitaskannya agak sulit. Kenapa? Karena kami berpacu dengan waktu gitu. Contoh di semester yang kemarin agak miss di bagian penilaian ibu ya gitu. Kami ada jadwalnya di Oktober itu kami punya KTS ya, tiba-tiba turun juknis dari pusat, kita TKA. Guru bertanya, Bu, tapi fokusnya kemana nih? Gitu kan ya, ke TKA dulu kah? Gitu kan ya, atau ke ujian dulu gitu kan ya, penilaian tengah semester gitu. Maka ya itu yang harus berpikir dengan cepat dan cerdas gitu ya. Artinya gurunya satu gitu ya, tapi kan gak mungkin kita belah. Kelas 12 fokus ke TKA gitu ya, kemudian kelas 12 juga yang sama tetap dapat harus PTS juga, kita harus ujian juga gitu. Izin bertanya ke Ibu Ria, bagaimana cara keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung kurikulum di sekolah? Setiap kegiatan yang ada di sekolah kita melibatkan dengan cara membentuk, kalau di sini tuh ada korlas ya, jadi koordinator kelasnya yang melalui orang tua. Misalnya contoh gini, kita mau mengadakan project kayak tahun lalu kan ada yang namanya project P5 ya. Nah itu kita undang orang tua, kita mau ngadain project begini untuk anak-anak, dan ini akan kerjasama dengan lingkungan masyarakat, apakah orang tua siap membantu atau tidak, seperti itu. Dan Ibu Enci, saya izin bertanya perihal nilai. Bagaimana cara sekolah menilai suatu siswa itu yang dilaksanakan oleh sekolah itu seperti apa nih penilaian? Oke, sistem penilaian yang di sekolah, kalau dari segi peraturan gitu ya, ada yang nilainya formatif dan sumatif gitu ya. Nah kalau formatif itu kan untuk perbaikan pembelajaran. Jadi kami di kurikulum menyampaikan ke guru-guru bahwa Bapak Ibu hati-hati, formatif itu tidak masuk rapat. Nah ini masih miss, tadi nyambung pertanyaan awal ya, karena memang kita semua masih taraf belajar ya, gitu. Tapi saya juga belajar di kurikulum, teman-teman tim Dewan Guru juga masih belajar untuk di pelajarannya masing-masing gitu. Tapi di anak-anak alhamdulillah anak-anak kita cerdas Ibu ya gitu, bisa mereka mengingatkan gitu, Bapak Ibu ini formatif apa sumatif itu dan nanya gitu ya, memang gennya alfa beta banyak ya gitu, sudah bertambah cerdas. Nah itu untuk penilaian dari segi pembelajaran. Sumatifnya sendiri itu ada sumatif untuk tengah semester, ada sumatif untuk akhir semester, ada sumatif untuk akhir tahun gitu ya, jadi kenaikan jenjang gitu ya, dan ada sumatif akhir jenjang. Kalau dulu kita mengenal dengan istilah ujian sekolah, nah sekarang PSTJ, nilai sumatif akhir jenjang gitu. Saya ingin menanyakan perihal evaluasi. Bagaimana cara sekolah ini melakukan efektivitas evaluasi tersebut? Efektivitas apa ini? Evaluasi pembelajaran kurikulum. Oh, dari pembelajarannya ya. Biasanya sih kalau kita untuk evaluasi dari sistem pembelajaran, kita setiap akhir semester kan yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada penilaian kinerja guru ya, mulai dari supervisi nih, mungkin dari kepala sekolah atau tim pengembang kepada guru-gurunya, mungkin juga kita ambil lagi seperti kuesioner dari anak penilaian kepada gurunya, dan kita adakan yang namanya rapat evaluasi. Cara kita mengevaluasi seperti itu. Jadi untuk kedepannya guru-guru sudah mengetahui apa nih plus minusnya dari metode yang dipakai dalam pembelajaran kemarin. Berarti intinya ada tindak lanjutnya ya Bu? Ada. Karena yang namanya supervisi itu pasti ada Iya, tindak pasti ada lanjut. tindak lanjut. Oke, baik. Mungkin dari saya cukup sekian. Lanjut. Saya ingin melanjutkan pertanyaan tentang pengembangan dan inovasi. Pertama untuk Ibu Tria, bagaimana sekolah menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan iptek dan kebutuhan dunia kerja. Oke ya. Bagaimana cara sekolah untuk mengembangkan yang berkaitan dengan inovasi ya. Oke. Dari segi pembelajaran kami sudah berbasis digital. Ya, jadi kita menggunakan platform. Jadi sekarang anak itu sudah tidak ada lagi pakai buku tulis. Ya, mereka belajar menggunakan platform, baik itu mulai dari dia belajar keseharian maupun juga dari penilaian yang ada, atau kayak misalkan dia PSTS, PSAS gitu, kita sudah mencoba untuk CBT mulai dari tahun ini. Itu teknologi yang kami kembangkan cara. Kan sekarang zamannya AI ya Bu ya? Ya. Gimana menyikapinya? Karena kan siswa tidak bisa tuh mengeksplor AI gimana? Jadi anak mungkin bisa menggunakan, tapi kebijakan daripada penggunaan itu tetap kita yang mengatur. Seperti itu. Boleh dia menggunakan boleh dia lebih tahu dari kita, tapi tetap skor ada di kita. Sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih untuk Ibu Tria dan Ibu Enti atas waktunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.